Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala aidan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan kudrah, iradah, inayah, riayah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam yang ke-13 ini dan esok hari insyaallah akan melaksanakan saum Ramadan juga yang ke-13, kita masih bisa bermuwajahah, bersilaturahmi dalam acara pengajian yang diadakan insyaallah selama bulan Ramadan ini. Salawat juga salam tak lupa kami sanjungkan kepada tibaan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah di mana saja yang sangat amat saya banggakan. Kalau pada malam kemarin saya sampai kepada 7 dari 10 sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Pada malam ini mari kita lanjutkan ke 8 dari 10 sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, yaitu akhfa waliyahu fi khalqihi. Allah menyembunyikan walinya dari sekian banyak makhluk Allah. Dari sekian banyak makhluk Allah, ada yang oleh Allah diberi pangkat sebagai waliullah. Namun siapa-siapa saja yang mendapat pangkat waliullah ini oleh Allah dirahasiakan. Karena pangkat kewalian dirahasiakan oleh Allah, untuk itu jangan sekali-kali kita menghina sesama manusia. Kenapa? Siapa tahu orang yang dihina oleh kita justru itu adalah waliullah, kekasih Allah yang diurus oleh Allah. Jadi sekali lagi, karena pangkat kewalian disembunyikan oleh Allah, maka kita jangan sekali-kali menghina sesama manusia. Siapa tahu yang dihina oleh kita adalah pangkatnya waliullah. Apa sih yang disebut wali? Banyak sekali definisi apa sih yang disebut wali. Di antaranya al-wali huwa al-izzu wa nasru. Satu. Ada lagi yang disebut wali adalah al-mu'minul muti'u limaulahu, ay tawalat ta'atuhu walam yahbi maksiatin. Wali itu adalah orang mukmin yang senantiasa melaksanakan taat, melaksanakan ibadah kepada Allah dan tidak dihalangi, dibarengi dengan perbuatan maksiat. Karena syarat menjadi wali adalah harus mahfud,
Beda seperti halnya syarat jadi nabi dan rasul, diantaranya adalah maksum. Kalau wali ini adanya di bawah pangkat nabi. Karena itu ada yang mengatakan bahwa iman itu ada 6. Pertama, iman yang disebut iman mabbu, yaitu imannya para malaikat. Kalaulah ada yang bertanya, malaikat imankah kepada Allah? Jawabannya iman. Iman apa imannya para malaikat? Maka jawabannya iman mabbu. Kedua, iman maksum. Imannya nabi dan rasul. Iman yang ada pada diri nabi, iman yang ada pada diri rasul, nama imannya adalah iman maksum. Ketiga, iman mahfud. Imannya para aulia Allah. Wali-wali Allah, beliau-beliau itu beriman kepada Allah. Nama imannya adalah iman mahfud. Keempat, iman makbul. Imannya umumnya orang mukmin. Orang mukmin iman kepada Allah dengan nama imannya adalah iman makbul. Nomor kelima, iman mauquf. Artinya ditangguhkan. Iman siapa? Imannya iman para ahli bidah, orang-orang pabid'ahan. Ia iman kepada Allah, namun tentang diterima dan tidaknya ini masih menunggu keputusan Allah. Karena itu mauquf, ditangguhkan. Keenam, iman mardud. Iman siapa? Imannya para munafikin. Mereka munafikin iman kepada Allah, namun imannya adalah iman mardud, artinya ditolak. Dan kita tahu imannya orang munafikin, mereka akan ditempatkan munafikin di neraka tingkat ke-7. Neraka itu pertama jahanam, kedua ladha, ketiga sa'ir, sakor, jahim, hawiyah. Jahanam, ladha, khutoma, sa'ir, sakor, jahim, hawiyah. Dan hawiyah, neraka yang paling bawah, ini akan ditempati oleh orang-orang munafik. Kenapa? Sebab munafik orang yang paling jahat dari sekian banyak makhluknya. Lihat saja awal surat Al-Baqarah dari 1 sampai 20 ayat. 5 ayat menerangkan muttaqin. 2 ayat menerangkan kafirin plus 7 ayat. 13 ayat dari ayat pertama sampai ke 20 menerangkan munafikin. Berarti amat sangat banyak kali ayatnya menerangkan tentang munafikin. Karena itu munafikin kelak adalah neraka hawiyah. Nah, yang disebut wali adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah tanpa dibarengi dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Kemudian wali itu ada beberapa tingkatan. Wali paling atas yang disebut Roisul Aulia, yang disebut dengan wali kutub. Seperti hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah termasuk wali kutub. Atau juga disebut wali gaos. Kemudian di bawahnya ada wali nukoba, ada wali nujaba, ada wali abdal, ada wali sumaro, yaitu wali yang tidak pernah tidur di waktu malam, melulu beribadah kepada Allah, yang namanya wali sumaro. Ada lagi wali qurra, yaitu wali yang senantiasa membaca Al-Quran.
pada lelah untuk keseharian kemalaman membaca Al-Quran, sehingga dijuluki wali qurra. Ada lagi wali muhaddisin, Ali yang senantiasa membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada wali lagi rijalul ma, wali yang bisa jalan di atas air. Ada wali lagi sukanul bahri, yaitu wali yang berdiam di lautan. Ada lagi wali afrod, Ali yang menyendiri supaya tenang zikrullah, ingat kepada Allah. Ada lagi wali ahlul yang menerima tamu untuk meminta doanya. Ini adalah tingkatan-tingkatan wali. Wali itu ada cuma Allah. Sekali lagi, kalau wali ada dirahasiakan oleh Allah, jangan sekali-kali kita menghina orang. Siapa tahu ia adalah berpangkat-pangkatnya wali. Wali itu suka mengeluarkan sesuatu yang aneh-aneh. Sebab ada 6 sesuatu yang aneh. Pertama, keluarnya dari seorang calon nabi dan rasul, itu namanya irhas. Jadi irhas sesuatu kejadian yang di luar kemampuan otak. Seperti halnya baginda Rasul. Beliau usia 8 tahun sudah ditinggalkan ibu bapak. Kemudian beliau diajak berdagang oleh pamannya, kalau dulu namanya Sam, kalau sekarang adalah negara Syria. Ternyata sepanjang perjalanan berangkat dari Mekah ke Sam, ya, itu diteduhi dengan awan. Bukan hanya itu saja, pohon-pohon korma semuanya sujud kepada Nabi. Juga hewan-hewan yang ada yang kelewati pada baca salam kepada Nabi. Ini sesuatu kejadian yang di luar otak manusia, maka itu namanya irhas. Kedua, sesuatu kejadian yang di luar kemampuan otak manusia, keluarnya dari seorang nabi dan rasul, nama mukjizat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya sangat amat luar biasa banyaknya. Sampai jumlahnya mukjizat baginda Rasul 4050 mukjizat. Tidak ada nabi dan rasul sebanyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain itu bisa dihitung dengan Nabi Soleh saja, itu mukjizatnya cuma 1. Kemudian Nabi Isa juga cuma 9 kalau enggak salah. Yang jelas baginda Rasul mukjizatnya sampai 4050 mukjizat. Dan dari sebanyak ini menempati ranking kedua adalah Al-Quran. Quran merupakan mukjizat yang menempati ranking pertama. Nomor ketiga, sesuatu kejadian yang di luar kemampuan otak manusia, yang disebut dengan karomat. Malah Allah telah memberikan julukan mukmin dengan julukan Al-Mukarram. Surat ayat ke-70, Allah berfirman, walaqad karomna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdzila. Kami telah memberikan julukan Al-Mukarram. Jadi julukan Al-Mukarram bukan hanya biasa para mubaligh ketika akan berbicara, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang mukmin karomna telah mendapat julukan Al-Mukarram. Sesuatu kejadian yang keluar dari seorang waliullah
Itu namanya karomat. Contoh, Nabi dengan putrinya Siti Fatimah, selisih meninggalnya hanya 6 bulan. 6 bulan ke belakang Nabi meninggal oleh putrinya Siti Fatimah. Ketika Siti Fatimah dikebumikan, di mana para sahabat banyak sekali yang menghantar. Kemudian di antara sahabat yang bernama Abu Dar, ia berbicara di atas kuburan Siti Fatimah. Kata Abu Dar, "Ya qabru, manillati ji'na biha ilaika? Fatimatu Zahra binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jaujatu Ali al-Murtadha, wa Ummul Hasan wal Husain. Faqala ma ana maudhi'ul hasabi wan nasab, innama ana maudhi'ul amali saleh, la yanju minni ila man kasura khairuhu wa salima qalbuhu wa." Begitu Siti Fatimah dikebumikan, kemudian sahabat tersebut berbicara di atas kuburan Siti Fatimah. Dan ketika itu masih banyak para sahabat yang belum meninggalkan di mana Siti Fatimah dikuburkan. Kata sahabat itu, "Hei tanah, tahu enggak siapa yang barusan masuk ke dalam perutmu? Itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah. Ia juga adalah istri dari suami Sayyidina Ali, dan ia juga adalah ibu dari Imam Hasan dan Husain." Berarti sahabat tersebut menitipkan bahwa yang dikuburkan itu bukan sembarang orang. Dengan seizin Allah. Dan ini merupakan karomatnya itu sahabat. Terdengar ada suara dari dalam kuburan. Suaranya, "Aku ini bukan tempat untuk membangga-banggakan jabatan. Aku ini bukan tempat untuk membangga-banggakan keturunan. Tapi aku adalah penempatan amal soleh. Tidak akan selamat seorang pun dari siksaan kecuali mereka yang ketika hidup di alam dunianya banyak berbuat amal soleh, hatinya halus, dan juga amalnya ikhlas. Inilah yang akan kata tanah yang terdengar oleh para sahabat. Ini tentunya karomat. Sayyidina Ali itu ada dalam kitab At-Taqarrub halaman 137 sampai 138. Dalam kitabnya begini, An Sa'id ibnil Musayyab qala dakhalna maqabirul Madinah yauman ma'a Ali radhiyallahu an. Panada assalamu alaikum panada ya ahlal kubur, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, tukhbiruna nabi akbarikum am nukhbirukum. Faqala sawatan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ya amiral mu'minin, akhbirna amma kana ba'dana. Amma azwajuk wajna wa amma amwalukum faqad iktasamat wa ammal aulad qad hasyiru fi zumratil yatama fahadhihi ahbaru ma indana pama akhbaru ma indakum. Fa ajabahum maitun minal amwat qad taharrakatil akfan tis-su'ur wa taqatta'atil julud wa salatil ahdaq alal hudud wa ma qadamnahu wa ma khalafnahu khasarnahu wa nahnu murtahinuna bima amilna.
Kata Sa'id, seorang tabi'in, ketika beliau Sayyidina Ali memangku jabatan khalifah, pada suatu hari beliau mengajak kepadaku untuk datang ke komplek kuburan yang ada di kota Madinah. Begitu sampai di komplek kuburan yang ada di kota Madinah, kemudian Sayyidina Ali berpidato di atas kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dulu, penghuni kubur, akan memberitakan bagaimana kalian ada di dalam kubur, atau aku dulu menyampaikan berita dunia kepada kalian? Kata Sa'id, ada salah satu sekian kuburan yang menjawab, katanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Amirul Mukminin, ba'dana. Sayyidina Ali, beritakan dulu berita dunia kepadaku, baru nanti aku memberitakan berita kubur kepada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, ya, kalau seperti itu, penghuni kubur, harta-harta kalian yang kalian cari, kadang-kadang melupakan kewajiban, sekarang sudah dibagikan antar ahli waris. Istri tanggalkan, sekarang sudah pada nikah kembali. Anak-anak kalian yang kalian tinggalkan dalam keadaan masih kecil, sekarang dikumpulkan di satu yayasan anak yatim. Tah, ini beritaku kepada kalian. Apa berita kalian? Kata Sayyidina Ali, kepadaku. Kata Sa'id, ada salah satu dari sekian kuburan yang menjawab. Katanya Sayyidina Ali, apaan yang sekarang sudah hancur, daging-daging yang menempel di tulang juga sudah pada pisah, rambut-rambut yang tumbuh juga pada hancur, malah mata pun sudah hancur. Sayyidina Ali, betul, yang bagus, amal yang baik ku lakukan ketika hidup di alam dunia, sekarang baru terasa balasannya, terasa sekarang penyesalan. Yang baik tidak segera ku lakukan dulu di alam dunia, sekarang baru terasa menyesal. Sayyidina Ali, wa nahnu murtahinuna bima amilna, kami seluruh dalam kuburan digantungkan terhadap amal-amal kami yang ketika kami hidup di alam dunia. Ini juga sesuatu kejadian yang di luar kemampuan otak manusia, keluarnya dari seorang waliullah. Selanjutnya ada yang disebut maunat, sesuatu kejadian yang di luar kemampuan otak manusia, keluarnya dari seorang orang yang soleh. Katanya dulu di Cicurug ada seorang yang soleh zaman Belanda. Orang Belanda datang ke Cicurug, dia berkata di depan orang soleh itu, katanya tidak semua air ada ikan. Kata orang soleh, semua air ada ikan. Kata Belanda, kalaulah semua air ada ikan, saya akan mengambil buah kelapa. Kata ulama itu, begitu dia kelapa, ternyata ada ikan lele. Itu adalah sesuatu kejadian yang di luar kemampuan otak manusia, keluarnya dari orang-orang yang soleh. Nomor kelima adalah istidraj. Kalau istilah Sunda, sungkunan. Seperti halnya dulu ada dua nama Musa. Musa Samiri yang dari kecil dipelihara oleh malak Jibril, namun akhirnya jadi biang kerok. Ada Musa bin Imran yang dari kecil dipelihara Fir'aun, yang akhirnya jadi seorang nabi. Ketika Sayyidina atau Umar, Musa bin Imran dapat panggilan untuk datang ke Jabal Turisina, di mana Musa kemudian dibakar, kemudian sebab dia dari kecil dipelihara oleh malak Jibril, sehingga tahu setiap tanah
yang pernah diinjak oleh malaikat Jibril, kalau diambil ditempelan kemana saja itu bisa ngomong. Kemudian setelah dijadikan anak sapi, kemudian suruh bicara, itu emas yang dibentukkan seperti anak sapi, dia diberi kemampuan seperti itu namanya istidraj. Nomor terakhir, sesuatu kejadian yang di luar kemampuan otak manusia, keluarnya dari seorang orang yang jahat juga, yang disebut dengan ihana. Kapan? Dulu ada orang yang amat sangat panjang sekali usianya. Ketika orang tua Nabi juga ia sudah ada. Ketika Nabi sendiri ia sudah ada, dan ketika Nabi wafat juga ia masih ada. Siapa namanya? Musailimah. Begitu Nabi meninggal, kemudian Musailimah mengaku saya sebagai Nabi. Kata orang-orang ketika itu, kalaulah engkau sebagai Nabi, Nabi itu suka mengeluarkan yang aneh-aneh. Kata Musailimah, sebab dia juga ahli sihir, silahkan mau apa. Kata Musailimah, coba ambilkan botol, juga ambilkan telur yang besar. Kemudian telur yang besar dimenyem-menyem oleh Musailimah, langsung masuk ke dalam botol yang kepalanya kecil. Tuh, saya juga bisa. Sehingga ketika itu orang percaya bahwa Musailimah benar-benar seorang nabi, sebab sudah melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Selesai itu ada yang membuat sumur. Kemudian mereka ingin sekali airnya lebih bagus. Ketika gunting pita, ia dipanggil untuk menggunting pita. Langsung ia menggunting pita dengan harapan airnya itu lebih baik. Ternyata begitu diresmikan oleh Musailimah, bukan menjadi lebih baik, tapi malah jadi asin. Pertama tuh akan dapat julukan kadzab. Ada lagi seorang suami istri punya anak, matanya sebelah. Dia datang ke sana dengan harapan ingin melihat. Begitu dipegang oleh Musailimah, dua-duanya jadi tidak melihat. Lebih lucu lagi, ada seorang suami istri punya anak, rambutnya botak, dengan harapan ingin tumbuh, datang ke Musailimah. Ternyata bukan tumbuh, malah lebih heran kepalanya, sehingga dapat julukan Al-Kadzab, pendusta besar. Ini merupakan penghinaan Allah kepada Musailimah. Ini kejadian-kejadian yang di luar kemampuan otak manusia. Kembali kepada waliullah. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62, Allah berfirman, Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ay la yakhofuna khina yakhofun nas, wala yahzanun ay la yahzanun hina yahzanun nas. Wali itu tidak akan ada rasa takut, wali itu tidak akan rasa sedih kapan saja wali. Kita lihat dalam surat Yunus itu diawali dengan lafaz Allah. Allah itu disebut ada tanbih. Ada tanbih itu ada Allah, ada hala, ada laula, ada lauma, ada lam. Itulah kalimat diawali dengan huruf tanbih, berarti setelahnya ada sesuatu yang luar biasa. Seperti juga dalam ayat yang kaitan dengan zikir Allah, bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, kepada Allah yang bisa menenangkan hati. Ini jadi nomor ke-8. Allah memberingkat pangkat wali, namun oleh Allah dirahasiakan. Siapa yang berpangkat wali? Yang jelas dengan adanya itu jangan sekali-kali kita menghina orang.
Siapa tahu yang dihina oleh kita di sisi Allah pangkatnya adalah waliullah. Tah ini nomor ke-8 yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sisanya tinggal 2 dari 10. Sudah 8 kita lalui mengenai 10 yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.